Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anigatul Adibah Nurul Maulidi, NIM T2019-5048. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Dalam manajemen mutu terdapat akreditasi dan ISO. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Nah, kenapa manajemen dikatakan sebagai ilmu? Karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang itu bekerja sama. Dan kenapa dikatakan kiat? Karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam sebuah tugas mereka sendiri. Dan kenapa manajemen itu dipandang sebagai profesi? Karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu profesi, manajer dan para profesional yang dituntut oleh suatu kode etik itu sendiri. Nah, sedangkan mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Istilah manajemen mutu dalam pendidikan sering disebut total quality management. Nah, aplikasi konsep manajemen mutu dalam pendidikan ditegaskan oleh Salis, yaitu total quality management adalah sebuah filosofi tentang perbaikan yang secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan dari para pelanggannya. Saat ini dan untuk dari saat ini dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen mutu total quality management menekankan pada dua konsep utama. Yang pertama yaitu sebagai suatu filosofi dari perbaikan yang secara terus-menerus. Dan yang kedua yaitu berhubungan dengan alat-alat dan teknik seperti brainstorming dan force field analysis atau analisis kekuatan lapangan tersebut yang digunakan untuk perbaikan kualitas dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, dari penjelasan di atas dan pengertian manajemen di atas menyimpulkan bahwa manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara dalam mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang akreditasi. Yang pertama yaitu pengertian akreditasi satuan pendidikan PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan investasi dan fondasi dasar pembangunan nasional yang beradab. Apabila keemasan pendidikan anak usia dini baik, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Dan apabila kondisi itu sebaliknya, bila pendidikan anak usia dini tidak diperhatikan dengan baik, maka berdampak pada bencana demografi. Oleh sebab itu, salah satu upaya menjamin dan mengendalikan mutu lembaga PAUD adalah dengan mengadakan program akreditasi itu sendiri di sekolah. Akreditasi adalah suatu mekanisme penilaian yang dilakukan oleh lembaga atau institusi atau perorangan yang menilai tentang keberadaan, kelengkapan, dan implementasi dokumen atau program lembaga dengan menggunakan suatu kriteria standar tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Jadi, dengan akreditasi, lembaga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan dan menyelenggarakan layanan pendidikan yang sangat bermutu. Nah, upaya mengembangkan pendidikan yang bermutu bukanlah hal yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis, penuh tantangan, dan butuh komitmen yang tinggi dari seluruh komponen bangsa. Mutu pendidikan senantiasa menjadi fokus perhatian, bahkan tak jarang menjadi sasaran
ketidakpuasan masyarakat, karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa sekarang, akan tetapi menyangkut kehidupan dan kondisi sosial yang akan datang. Akreditasi PAUD merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Akreditasi merupakan alat regulasi dari self-regulation agar satuan PAUD mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Untuk menghadapi proses akreditasi tersebut, tantangan dan sekaligus kendala yang dihadapi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di masyarakat adalah strategi dan teknis di dalam menyusun naskah atau dokumen barang akreditasi sebagai bagian dari persyaratan umum dan khusus yang wajib terpenuhi dalam akreditasi itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan akreditasi satuan pendidikan ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada standar nasional pendidikan. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan itu sendiri. Selain itu, tujuan akreditasi di satuan pendidikan bertujuan juga untuk yang pertama yaitu memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilakukannya berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu memberikan pengakuan peringkat kelayakan sekolah itu sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi akreditasi itu sendiri. Fungsi akreditasi satuan pendidikan yaitu yang pertama untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. Yang kedua yaitu untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga yaitu kepentingan pembangunan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan berdasarkan masukan dan dari hasil akreditasi. Yang keempat yaitu perlindungan masyarakat, maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah dan sekolah yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu pengendalian mutu, maksudnya agar sekolah dan madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu manfaat dari akreditasi satuan pendidikan PAUD. Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh satuan pendidikan PAUD terhadap hasil akreditasi. Yang antara lain yang pertama yaitu sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan dan rencana pengembangan sekolah di masa mendatang. Yang kedua yaitu sebagai bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah. Yang ketiga yaitu untuk pendorong motivasi dalam meningkatkan kualitas sekolah secara gradual. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan kualitas sekolah untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal
dalam hal moral, dana, tenaga, dan profesionalisme. Yang kelima yaitu dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga sekolah. Yang keenam yaitu dapat memotivasi guru untuk selalu meningkatkan diri dengan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik mereka sendiri. Yang ketujuh yaitu sebagai informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. Yang kedelapan yaitu sebagai bukti bahwa lembaga mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga peserta didik mempunyai kepercayaan terhadap dirinya, bahwa masyarakat memberikan kepercayaan yang penuh untuk menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional dan atau sudah tercatat dengan akreditasi yang sudah baik. Itu 9. Sebagai acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan atau peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Yang ke-10 yaitu sebagai bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional pendidikan di tingkat dinas. Hasil akreditasi suatu lembaga pendidikan mempunyai beberapa manfaat bagi beberapa kelompok yang sangat penting di lembaga tersebut. Yang pertama yaitu untuk sekolah, yaitu sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan sekolah. Selanjutnya yaitu sebagai bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah. Selanjutnya itu sebagai pendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara gradual. Selain sebagai sekolah yang berkualitas, sekolah yang terakreditasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga, dan profesionalisme. Yang kedua yaitu untuk kepala sekolah itu sendiri, yaitu sebagai bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga sekolah termasuk kinerja kepala sekolah itu sendiri selama satu periode. Nah, dalam satu periode yaitu ada 4 tahun. Yang kedua, selanjutnya yaitu sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah itu sendiri. Yang ketiga yaitu untuk guru. Ya, kalau untuk guru yaitu sebagai dorongan bagi guru itu sendiri untuk selalu meningkatkan diri guru tersebut untuk bekerja keras memberikan sebuah layanan yang terbaik bagi siswanya. Yang keempat yaitu untuk masyarakat atau wali murid. Nah, kalau untuk masyarakat atau wali murid yaitu sebagai informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. Dan selanjutnya itu sebagai bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga si siswa, si anak mempunyai sebuah kepercayaan terhadap dirinya bahwa ia mampu masuk dan bersekolah di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional. Yang kelima yaitu untuk dinas pendidikan, yaitu sebagai acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan atau peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu sebagai bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional dan akreditasi sekolah di tingkat dinas. Yang keenam yaitu untuk pemerintah. Nah, sebagai bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bersifat nasional. Yaitu selanjutnya yaitu sebagai sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan serta pengembangan dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro. Selanjutnya yaitu sebagai bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional dan khususnya program dan penganggaran pendidikan yang terkait
dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang persyaratan sekolah yang terakreditasi. Jadi syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut yang akan mengajukan akreditasi. Nah, pelaksanaan akreditasi tidak serta-merta bisa begitu saja dilakukan, namun memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui. Adapun mekanisme akreditasi PAUD adalah sebagai berikut. Yang A, yaitu persyaratan umum pengajuan akreditasi PAUD. Apa saja persyaratan umumnya? Yang pertama yaitu mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD dan PNF provinsi. Yang kedua yaitu memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional. Yang ketiga yaitu akte pendirian dari notaris atau yang berwenang. Yang keempat yaitu program akreditasi yang diajukan telah beroperasi minimal sudah 2 tahun gitu loh. Yang kelima yaitu memiliki NPSN atau nomor pokok satuan pendidikan nasional. Yang keenam adanya sarana dan prasarana dengan dibuktikan dengan dokumentasi yang sah, sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian sewa. Yang B yaitu persyaratan khusus pengajuan akreditasi PAUD. Nah, persyaratan khusus pengajuan akreditasi PAUD apa saja? Yang pertama yaitu jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Yang kedua yaitu memiliki ijazah untuk pendidik minimal SLTA atau SMA. Yang ketiga yaitu memiliki minimal 1 pendidik yang bersertifikat diklat dasar PAUD. Ya, yang keempat yaitu tahapan akreditasi yaitu klasifikasi permohonan akreditasi, selanjutnya itu visitasi, selanjutnya validasi dan verifikasi serta penetapan hasil akreditasi. Yang kelima yaitu EDSPA, mengacu pada standar nasional pendidikan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga yang terintegrasi dengan Dapodik. Selanjutnya yaitu visitasi untuk melihat kinerja lembaga menggunakan instrumen penilaian akreditasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur akreditasi satuan pendidikan PAUD. Nah, dalam akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada lembaga atau badan pelaksanaan akreditasi yang telah ditentukan. Badan pelaksanaan akreditasi sekolah terdiri dari, jadi badan pelaksanaan akreditasi sekolah terdiri dari yang pertama yaitu badan akreditasi. Yang kedua yaitu Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan BNF, BAB, PAUD dan PNF. Nah, yang ketiga yaitu Unit Pelaksanaan Akreditasi atau kabupaten serta kota. Yang kedua yaitu evaluasi diri sekolah. Nah, maksudnya evaluasi itu yaitu evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih dan memperoleh data informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sekolah untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen bagi pengembangan sekolah. Nah, tujuan evaluasi itu apa? Tujuan evaluasi diri ini adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif, transparan, dan akuntabel dari sekolah yang diakreditasi. Sedangkan fungsi evaluasi diri fungsinya adalah sebagai penilaian pertama untuk menentukan kelayakan sekolah dibandingkan dengan standar kelayakan nasional. Kegiatan evaluasi diri tidak boleh dilakukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan kondisi nyata sekolah. Oleh karena itu, agar diperoleh data evaluasi diri yang akurat dan objektif, maka kepala sekolah perlu melakukan koordinasi untuk melakukan pengisian instrumen evaluasi diri. Sebaiknya di sekolah dibentuk tim evaluasi diri yang bertugas untuk mendata dan menyiapkan berbagai bukti fisik yang diperlukan guna mendukung pengisian instrumen evaluasi diri. Nah, pengisian instrumen evaluasi diri disesuaikan dengan apa? Yaitu disesuaikan dengan kebutuhan waktu, namun tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Setelah pengisian instrumen,
evaluasi diri, sekolah harus menyerahkan kembali instrumen tersebut dengan melampirkan sebuah dokumen pendukung yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pengelolaan hasil evaluasi diri. Nah, evaluasi diri untuk setiap jenjang dan jenis sekolah terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama, bagian butir-butir soal untuk mengungkapkan 9 komponen sekolah, baik komponen utama maupun komponen tambahan yang akan diperhitungkan untuk menentukan skor hasil akreditasi. Nah, yang kedua yaitu berupa isian-isian data penunjang tentang keadaan sekolah itu sendiri. Dan data ini hanya merupakan penunjang atas data yang tercantum pada bagian pertama dan tidak akan diolah menjadi skor akreditasi. Nah, yang keempat yaitu visitasi oleh asesor. Nah, maksud dari visitasi adalah yaitu sebuah kunjungan tim asesor ke sekolah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara dengan warga sekolah, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi. Jadi apa sih tujuan visitasi itu sendiri? Nah, tujuan visitasi itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data atau informasi. Yang kedua yaitu memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid untuk mendapatkan peringkat akreditasi. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi tambahan seperti pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang objektif, efektif, efisien, dan mandiri. Nah, yang kelima yaitu penetapan hasil akreditasi. Nah, setelah dilakukan visitasi terhadap sekolah atau madrasah, kemudian maka akan dikeluarkanlah sebuah hasil akreditasi. Dan hasil akreditasi ini adalah berupa sertifikat akreditasi sekolah, profil sekolah, kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi. Yang keenam yaitu penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Sertifikat akreditasi satuan pendidikan adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Ban PAUD dan PNF untuk jenjang pendidikan tertentu. Nah, masa akreditasi berlaku selama 4 tahun. Nah, permohonan akreditasi ulang dilakukan 6 bulan sebelum masa akreditasi itu habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 klasifikasi yaitu sebagai berikut: A. Amat baik, B. Baik, dan C. Cukup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan akreditasi dengan mutu satuan pendidikan PAUD. Menurut Edward Salis, mutu dipandang sebagai suatu produk layanan dan harus memenuhi suatu kualifikasi tertentu yang berasal dari layanan itu sendiri. Nah, sehingga mutu dikaji secara konseptual memiliki 2 aspek. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan spesifikasi, dan yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu pertama didefinisikan dalam istilah produk barang, sehingga tolak ukur barang baik berkualitas bermutu dilihat dari hasil secara langsung. Sedangkan dalam dunia pendidikan, mutu dilihat dari segi pelayanan jasa yang diberikan. Oleh sebab itu, untuk mengukur mutu dilihat secara administrasi, kesesuaian tujuan dengan manfaat layanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan dan menyenangkan. Mutu sekolah sebagai sarana dalam membantu proses pelayanan yang berkualitas yang diberikan oleh lembaga, sehingga lembaga menjadi bermutu dan berkualitas. Semua proses administrasi yang telah menjadi standar pelayanan akan diukur dan dinilai berdasarkan ketentuan standar yang telah ditentukan. Hal ini disebut dengan akreditasi.
Nah, maka dari itu keterkaitan yang sangat erat antara pelaksanaan keadministrasian dengan akreditasi. Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah atau sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Beberapa hal yang mendasar dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini sampai tingkat tinggi antara lain. Yang pertama yaitu mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Nah, yang ketiga yaitu mendorong dan menjaga tenaga pendidikan tersebut. Yang keempat, mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Selanjutnya yaitu mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah ke satu dan ke sekolah yang lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hubungan akreditasi dengan peningkatan kerja. Ada hubungan yang sangat erat antara pelaksanaan akreditasi sekolah dengan upaya peningkatan kinerja sekolah. Sekolah yang akan dilakukan akreditasi, maka seluruh komponen yang terlihat di dalamnya, baik itu kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, siswa, dan stakeholder lainnya harus benar-benar bekerja sama dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, apabila setiap komponen yang terlibat bekerja sesuai dengan dan memenuhi instrumen akreditasi, maka akan ada sebuah peningkatan kinerja dari sekolah tersebut. Nah, itu hubungan antara akreditasi dengan peningkatan kinerja. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dampak akreditasi sekolah dengan peningkatan kerja. Nah, dampak akreditasi sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah menunjukkan hal yang signifikan. Dengan adanya akreditasi sekolah, mengharuskan stakeholder yang ada dalam suatu sekolah menyiapkan segala bentuk perangkat yang akan dinilai untuk memenuhi kriteria seperti yang diharapkan. Nah, adapun dampak lain dapat berupa dampak yang bersifat positif dan ada yang berdampak negatif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari akreditasi sekolah antara lain. Yang pertama yaitu tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan topoksinya masing-masing atau standarnya masing-masing. Sebagai kepala sekolah, apa tugasnya? Guru apa tugasnya? Staf TU apa tugasnya? Siswa dan komite sekolah. Yang kedua yaitu tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam proses akreditasi. Yang ketiga yaitu tumbuhnya kesadaran bekerja sama seluruh komponen sekolah untuk mendapatkan penilaian yang terbaik terkait hasil akreditasi sekolah tersebut. Yang keempat yaitu mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh sekolah sebagai bahan perbaikan dan evaluasi dari pembinaan sekolah ke depan. Nah, yang kelima yaitu tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pencapaian standar yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu tumbuhnya kebanggaan dari segenap warga sekolah dan mempertahankan hasil akreditasi apabila telah memperoleh yang terbaik, misalnya terakreditasi A. Nah, adapun dampak negatif dari akreditasi sekolah antara lain, yang pertama yaitu peningkatan kinerja dari komponen hanya sebatas ketika akan dilakukan akreditasi itu. Sementara setelah selesai akreditasi, maka akan kembali seperti semula. Nah, yang kedua yaitu adanya berbagai macam rekayasa data maupun rekayasa lainnya, hanya sekadar untuk memenuhi sebuah penilaian sementara pada proses yang sebenarnya tidak dilakukan, seperti dalam pembuktian bukti-bukti fisik. Nah, yang ketiga yaitu status akreditasi kurang membawa pengaruh bagi pembinaan sekolah karena hanya sekedar memberi status dan label.
Nah, di sini saya akan menjelaskan ISO, International Organization for Standardization. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian ISO itu sendiri. ISO adalah Internasional untuk Standarisasi, International Organization for Standardization, dan disingkat ISO. ISO adalah bahan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari bahan standarisasi nasional setiap negara. Sebelum menjadi nama ISO, pada awalnya lembaga tersebut bernama IOS, tetapi sekarang lebih sering digunakan singkatan yaitu ISO. Karena dalam bahasa Yunani berarti sama, equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Nah, lembaga ISO didirikan pada tahun 1947 pada tanggal 23 Februari. Lembaga ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain seperti standar jenis film, ukuran kartu telepon, kartu ATM, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada beberapa macam-macam ISO. Melalui tulisan ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat apa itu ISO dan beberapa jenis standar ISO yang telah diterbitkan. Pada dasarnya, ISO merupakan singkatan dari The International Organization for Standardization. Meskipun secara teknis singkatannya menjadi IOS, namun penulisan bakunya adalah ISO. Lembaga atau organisasi ini berpusat di Jenewa dan Swiss. Lembaga tersebut telah banyak menerbitkan standar ISO, antara lain yang paling favorit adalah ISO 9001. Tentunya selain ISO 9001, banyak lagi jenis standar yang diterbitkan oleh The International Organization for Standardization. Dalam kesepakatan ini, kita akan sedikit membahas beberapa standar ISO yang umum diterapkan. Adapun macam-macam ISO sebagai berikut. Yang pertama yaitu ISO 9001. Nah, ISO 9001 itu apa? Yaitu merupakan sistem manajemen mutu yang merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi, dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001 2008. Salah satu ciri penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan ini mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan melakukan peningkatan berkesinambung. Yang kedua yaitu ada ISO 14001. Berbeda dengan standar ISO 9001 yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, maka ISO 14001 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya yaitu ISO 22000. ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem proses produksi atau produk makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu ISO atau IEC 27001. Nah, ISO atau IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal dengan Informasi Security Management System. Nah, selanjutnya yaitu ISO atau TS 16949. Nah, pada dasarnya ISO atau TS 16949 merupakan technical specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Selanjutnya yaitu ISO atau IEC 17025. Nah, ISO atau IEC 17025
merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Nah, selanjutnya yaitu ISO 28000. ISO telah menerbitkan seri standar ISO 28000 yang berupa persyaratan terhadap sistem keamanan rantai pasokan. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu adalah ISO 50001. Nah, ISO 50001 adalah sebuah standar atau sistem manajemen energi. Standar tersebut bertujuan membantu organisasi dalam membangun sistem dan proses untuk meningkatkan kinerja efisien dan konsumsi energi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperjelas tentang ISO 9001 pada tahun 2008. Nah, ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi pengakuan dari pihak lain yang independen. ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkannya. Nah, ISO 9001 adalah standar internasional yang diakui untuk sertifikasi sistem manajemen mutu. SMM menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktivitas yang rutin dalam perusahaan untuk terciptanya konsistensi mencapai kepuasan pelanggan. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas manfaat sertifikasi ISO 9001 pada tahun 2008 untuk sekolah. Nah, adapun manfaat sertifikasi ISO 9001 pada tahun 2008 untuk sekolah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat masyarakat lebih dapat mempercayai manajemen sekolah dan juga bisa membuat sekolah lebih jelas dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan sekolah. Yang ketiga yaitu meningkatkan proses belajar mengajar yang nantinya berjalan dengan terarah, dapat diterima dengan mudah dan juga nyaman, yang akan membuat pelajar dapat dengan mudah untuk dimengerti. Pelajaran yang mudah untuk dimengerti oleh si anak atau si siswa. Yang keempat yaitu membuat manajemen mutu dalam memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dalam diterapkannya hal dan kewajiban mengajar siswa serta staf lainnya yang berada di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu meningkatkan akreditasi sekolah yang nantinya berguna untuk sekolah, bisa dilihat oleh masyarakat dan membuat masyarakat memilih sekolah yang mempunyai akreditas yang baik dan juga dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Nah, selain manfaat tersebut, sertifikasi ISO untuk sekolah lainnya adalah agar sekolah dapat dengan mudah mencari bantuan keuangan, dikarenakan dengan dikeluarkannya sertifikat ISO untuk sebuah sekolah, maka sudah dapat dipastikan bahwa sekolah tersebut telah memiliki standar manajemen mutu yang lebih baik dan dapat dipercaya. Nah, itulah manfaat dari sertifikat ISO untuk sekolah yang sangat bermanfaat bagi sekolah tersebut dan juga sangat berguna untuk siswa dan juga pengajar yang akan memudahkan dalam proses belajar mengajar, dan juga untuk meningkatkan akreditasi sekolah yang nantinya membuat siswa bisa giat lagi dalam belajar untuk bisa bersaing dengan siswa-siswa sekolah yang lainnya, dan juga akan membuat guru tidak membolos dan pergi saat jam pelajaran masih berlangsung, sehingga nanti guru tersebut dapat memberikan contoh yang baik bagi siswa mereka sendiri. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu syarat sertifikat ISO dalam pendidikan. Apa aja sih syarat tersebut? Nah, dalam International Organization for Standardization atau lebih dikenal dengan sebutan ISO, merupakan salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen mutu untuk mengukur mutu sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Lembaga pendidikan atau sekolah yang telah memiliki sertifikasi ISO akan lebih mudah bersaing di masyarakat dan lebih mudah menarik simpati masyarakat itu sendiri. Namun, untuk mendapatkan sertifikasi ISO untuk sekolah tidaklah mudah,
Keseriusan dan campur tangan semua komite sekolah sangatlah diperlukan dalam syarat sertifikasi ISO di dalam sebuah pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika sebuah sekolah ingin memiliki sertifikasi ISO itu sendiri. Yang pertama yaitu mempunyai komitmen dan juga sistem terhadap mutu pelajaran. Yang kedua yaitu mempunyai perjanjian antara pihak sekolah dan pihak dari siswa atau orang tua. Yang ketiga, harus memiliki aturan seleksi dalam ujian masuk sekolah. Yang keempat yaitu harus mempunyai catatan siswa dalam proses kemajuan pelajar. Yang kelima yaitu harus bisa mengembangkan dan menyampaikan kurikulum dan juga mempunyai strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah itu sendiri. Yang keenam yaitu harus melakukan pencatatan terhadap penilaian yang nantinya mencakup semua prestasi siswa di sekolah itu. Yang tujuh yaitu harus mempunyai fasilitas atau sarana prasarana dalam lingkungan yang memadai yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh siswa, dan juga harus mempunyai organisasi yang dapat diikuti oleh siswa itu sendiri, dan juga mempunyai tempat untuk memenuhi permintaan atau memberikan kritikan terhadap sekolah itu sendiri. Nah, yang kedelapan yaitu harus ada tindakan. Nah, harus ada tindakan jika seorang siswa itu gagal dalam proses pembelajaran dan ditindakan perbaikan terhadap siswa yang gagal tersebut. Nah, harus mempunyai solusinya, gitu maksudnya. Yang sembilan yaitu harus mempunyai layanan pendukung pada siswa seperti adanya ruang konseling, dan juga harus mempunyai tempat untuk pengarahan tutorial serta kesejahteraan. Nah, yang ke-10 yaitu harus adanya pelatihan. Nah, di sana harus ada pelatihan untuk apa? Untuk pengembangan staf sekolah lainnya seperti prosedur dalam penilaian dan lain sebagainya. Begitu. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan faktor penyebab kenapa sih kegagalan utama sekolah dalam penerapan sistem ISO 9001 tahun 2008. Nah, di sini hasil pemantauan dan analisis sederhana dari tim IDEA konsultan ISO menunjukkan bahwa ada 5 faktor penyebab utama kegagalan sekolah dalam penerapan sistem ISO 9001 di tahun 2008. Ya, yang pertama yaitu kurangnya adanya komitmen dari manajemen. Jadi kurang komitmen. Nah, yang kedua yaitu penerapan persyaratan sistem ISO 9001 tahun 2008 yang kurang benar. Jadi persyaratan sistem itu sendiri kurang benar gitu. Yang ketiga yaitu adanya dualisme atau lebih sistem manajemen. Jadi ada lebih sistem manajemen atau dikotomi manajemen. Yang keempat yaitu struktur organisasi dan kurang kejelasan tugas dalam organisasi. Yang kelima yaitu tidak adanya dukungan sumber daya yang memadai. Jadi tidak ada sebuah dukungan yang memadai. Begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.